Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat wal afiat. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Halo, apa kabar kawan-kawan semuanya? Ya, dimanapun Anda berada di luar negeri maupun di negeri kita di Indonesia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiat, umur yang berkah, umur yang panjang. Ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah sehingga yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ya Allah, berikanlah keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, dan berikanlah anak yang soleh dan solihah. Yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Yang sudah subscribe silahkan komen di bawah ini ya. Kita komen dengan rasa syukur. Alhamdulillah kita ucapkan ya. Kemudian baru hajat kita. Ya, semoga hajat kita nanti setelah kita tuliskan di situ, doa-doa kita banyak yang mengaminkannya. Kepada kawan-kawan yang membaca kawannya itu komen berdoa, ayo diaminkan. Yang amin itu kan semoga Allah mengabulkan, semoga Allah mengijabah. Kalau kita mengaminkan, punya kawan kita yang berdoa, itu kan termasuk amal jariah, mendoakan baik. Doa itu akan kembali ke kita. Maka yuk rame-rame kita aminkannya, supaya hajatnya kawan kita tadi cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo semuanya komen di bawah ini. Kemudian ya, sebelum saya lanjutkan, ini saya promosi dulu. Yang ada yang sakit membutuhkan air selawat yang belum sembuh, ayo kita ikhtiari ya. Ini sudah banyak saya mengirim bulan ini. Ayo kita kirimkan alamat lengkap, nanti akan saya kirim. Dan juga madu air ini sudah saya bacakan sholawat, baik sholawat secara berjamaah maupun sendiri. Dan madu sendiri ini di dalam Al-Quran ada, termasuk obat. Nggak banyak saya promosikan ya. Kirim saja alamat yang lengkap, nanti akan saya kirim. Kemudian kita lanjutkan ya, menjawab pertanyaan kawan-kawan yang masih seputar mengenai ya, bukan itu bukan ya, mengenai apa itu tanggungannya, mengenai yaitu amanah ya, amanah mengenai hutang ya. Yang banyak ini sekarang menanyakan itu loh Ustadz, doa saya kok belum dikabulkan oleh Allah ya. Kita sebelum saya jawab ya dikabulkan oleh Allah, sebetulnya amanah, sebetulnya hutang, sebetulnya apa saja yang ada di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang perlu kita garis bawahi, kita yakini. Dan juga Allah itu memberikan ujian, memberikan beban, di Al-Quran itu ada diterangkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuannya ya. Tidak ada yang diberikan beban tidak mampu, itu tidak ada. Nah, kemudian jadi kalau kawan-kawan sedulur-sedulur semua sekarang kok punya amanah, punya hutang, ya jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu dibesar-besarkan. Aduh, saya berat sekali rasanya itu, jangan itu.
aduh saya nggak kuat ya, saya rasa-rasanya apa, ya itu kita terima ya, kita terima dengan ikhlas ya bagaimanapun, karena kita sudah katakanlah sudah tidak ada aset yang kita jual, sudah tidak ada, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan apa itu doanya belum dikabulkan. Kalau doa kita itu ya, doa itu sudah jelas pasti dikabulkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha tahu. Ya, Maha tahu. Ya, ada waktu-waktunya ya Allah itu mengabulkan doa kita. Ya, bisa juga nanti kalau terus dikabulkan oleh Allah, ya umpama kita itu sholat terus berhenti sholatnya karena doanya sudah selesai. Kalau kita sudah mendawamkan sholawat, sudah doanya sudah dikabulkan, itu nanti bisa juga terus selesai, berhenti sampai di situ. Selain itu ya Allah itu tahu kapan ya, kapan yang kita itu doa kita itu dikabulkan, itu sudah diperkirakan oleh Allah. Ya seperti sejarahnya, yaitu Nabi apa itu yang Nabi yang di apa itu Nabi yang ditelan ikan ya, yaitu yang ditelan ikan apa itu dulu, ikan paus ya. Nabi yang ditelan ikan paus itu kan apa itu tidak terus sekaligus dia doanya adalah Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Kan enggak terus dikabulkan oleh Allah bahwa dia adalah minta dikeluarkan dari perut ikan, enggak terus dikeluarkan, enggak terus dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Apa Allah tidak bisa mengabulkan? Ya Maha bisa. Ya bisa terus langsung diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui ya, Nabi apa itu waktu berdoa itu di perut ikan paus itu ya, itu adalah di dasar laut. Itu adalah di dasar laut. Kalau umpama doa Nabi Yunus ini kok terus dikabulkan ya, dikabulkan terus dikeluarkan dari mulut ikan itu, padahal ikan itu ada di dasar laut, dan di dasar laut itu ada ikan-ikan yang besar seperti ikan hiu, dan tekanan-tekanan air dan lain sebagainya itu sangat berbahaya. Kalau umpama dikeluarkan dari mulut ikan paus pas di dasar laut itu, ya akan ditangkap oleh ikan hiu. Dan kalau ikan hiu itu ngunyah, ya dikunyah. Jadi Nabi Yunus ya apa itu nanti dikunyah, akhirnya adalah tidak ada, keselamatannya tidak ada. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu sampai 40 hari 40 malam. Jadi doa Nabi Yunus itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ikan paus itu keluar ke pinggir, akhirnya sampai di pinggir pantai, dia adalah batuk, keluarlah yaitu Nabi Yunus keluar. Itu ya. Jadi ya, Nabi Yunus keluar, selamatlah Nabi Yunus. Ya, tidak terus diijabah. Sama saja kita yang punya hutang ini, ya punya kita di dalam perut hutang, doa kita tidak diijabah, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nunggu situasi yang tidak bahaya. Kapan tetap akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Nabi Yunus tadi. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi itu jelas. Jadi tetap akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu kalau sudah seperti itu ya,
kita tetap mendawamkan sholawat, ya, tetap mendawamkan sholawat Jibril maupun sholawat-sholawat yang lain, kita tetap berprinsip doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya belum waktunya. Sebetulnya ya, anggap saja orang yang punya hutang, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah itu adalah seolah-olah mengundang, ya, undangan, ya, itu adalah beban kita, itu undangan dari Allah. Artinya kalau kita sudah diberikan beban, diberikan hutang, itu kita harus datang kepada Allah, karena yang ngundang itu Allah. Masalah itu dari Allah, kita kembali ke Allah, diundang. Curhatnya, minta tolongnya, ya, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah minta tolong kepada orang lain. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Yaitu ke dukun, ke kawan, itu nanti akan menjadi lebih sulit, ya. Kemudian Allah tidak memerintahkan kalau yang punya masalah itu mencari jalan keluar. Tidak diperintahkan oleh Allah. Hanya Allah memerintahkan pada manusia itu supaya bertakwa. Nah, ya, karena apa? Karena orang yang bertakwa itu adalah akan diberikan jalan keluar, akan diberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, jadi ada diberikan kesulitan-kesulitan tadi, ya, orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar, akan diberikan solusi. Maka yang didatangi adalah Allah, yaitu datangi Allah bagaimana? Baca sholawat, melaksanakan kewajiban kita, sholat, yang harus sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, itu, ya, karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mencari jalan keluar, tetapi kita mendatangi Allah, yaitu beribadah, itu, ya. Maka ya sudah jelas orang yang bertakwa nanti kesulitannya akan diberikan solusi. Kemudian juga harus bersyukur, yaitu harus bersyukur walaupun tidak hanya menengok masalah kita itu saja, ya, mensyukuri yang ada ini, terutama sesudah waktu bangun pagi. Nah, waktu bangun pagi itu kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Ya, kalau bangun itu memang tidak terus beranjak berdiri, ya. Alhamdulillah, mata, telinga, hidung, mulut masih utuh semuanya, tangan alhamdulillah masih bisa bergerak, masih bisa jalan, ya. Dan kita harus bangun itu adalah lebih awal, ya, lebih awal, ya. Tidak ada orang yang sukses kok bangunnya siang, itu tidak ada. Itu bangun lebih awal, kita bersyukur tadi, ya, alhamdulillah, terus kita bawa memenuhi panggilan Allah tadi, dipanggil kita, dipanggil, diundang, ya, diundang sama saja dipanggil Allah, pergi ke masjid pagi-pagi melaksanakan sholat subuh, ya, dengan memohon, dengan berdoa yang selama ini rasa-rasanya doa kita tidak diijabah oleh Allah. Dia hanya berdoa, tidak melaksanakan apa perintah Allah.
tidak melaksanakan panggilan, tidak datang mendatangi panggilan Allah. Jadi dengan berdoa ya, kalau yang punya hutang itu bisa dengan menangis, saya rasa itu. Dan sesudah sholat subuh jangan terus berangkat, jangan terus pulang, tunggu sampai ada sholat isyraq namanya, ada tulisannya itu di jam itu jam 6.25 paling tidak, baru pulang. Sudah sholat isyraq, menjelang sholat isyraq itu adalah baru kita memperbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, paling tidak itu dapat 2.000 ya. Dan doa dan sholawat itu juga termasuk doa ya. Itu ya. Jadi maka saya itu sering ya, saya telepon kawan-kawan yang pernah tanya kepada saya, apa yang sudah kamu dapatkan selama ini? Alhamdulillah, yaitu ketenangan ya. Itu tanda-tanda doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapat ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, sesungguhnya kalau kita berdoa mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita itu mengingat Allah, zikir ya. Ya kan ada zikir. Jadi selawat itu juga termasuk zikir. Hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu. Jadi itu. Bersyukur, memperbanyak sholawat. Percayalah ya. Percaya kawan-kawan kita ya. Sedulur-sedulur, kalau punya masalah, hatinya sudah tenang, walaupun hutangnya itu adalah belum selesai. Tunggu, tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah doa seorang nabi kekasih Allah saja nggak terus diijabah. Ya, dia karena Allah itu maha tahu. Kalau sempat diijabah, yaitu waktu Nabi Yunus itu adalah berdoa, ya malah bahaya. Karena di situ ada ikan hiu yang banyak, yaitu dikunyah ikan ya, maka ditunggu sampai keluar dekat dengan darat, baru ikan paus itu batuk, ya Nabi Yunus keluar. Jadi doa kita tetap akan diijabah oleh Allah. Dan harus yakin bahwa yang menyelesaikan hutang-hutang kita itu adalah Allah. Itu yang harus diyakini. Bahwa yang menyelesaikan hutang itu adalah Allah. Bukan berkah kita mencari. Ya, kadang seperti itu ya, seperti salahnya di situ. Ya, kalau ditanya, kamu kok punya mobil ini? Oh, itu karena saya kerjanya mati-matian, itu kerjanya siang malam, itu memeras keringat, itu salah. Karena Allah, yaitu punya rumah karena takdir Allah. Hutang yang melunaskan adalah Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Itu harus kita yakini. Jadi yang punya hutang ya harus percaya bahwa ya bukan yang punya hutang lah, semuanya atas kehendak Allah, atas izin Allah. Gitu ya. Itu jadi memperbanyaklah sholawat, ya, tetap sholawat. Selain sesudah sholat sambil aktivitas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, jangan berhenti ya. Kalaupun tidak bisa kuat karena ada orang sambil aktivitas, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ya. Yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikian, dan jangan sampai ada kata-kata putus asa, ada kata-kata tidak kuat. Ya itu ya. Jangan menggerutu, bersyukur. Nah, demikian ya video yang singkat ini, semoga bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan ya, walaupun yang disampaikan tadi ya semoga berguna ya. Nah, kalau tidak paham ya tolong ditanyakan lagi apa yang belum paham begitu. Ya. Nah, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kawan-kawan yang mau testimoni punya keajaiban sholawat, ayo kirimkan di 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.